Pemirsa, bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga Anda selalu sehat dan senang sekali kami bisa hadir menjumpai Anda pada program Banyuwangi Dalam Berita. Bersama saya Riyadi, beragam informasi teraktual dari sejumlah wilayah di Banyuwangi akan kami hadirkan untuk menemani aktivitas Anda. Inilah Banyuwangi Dalam Berita selengkapnya. Apa jadinya jika pelaksanaan vaksinasi dipadukan dengan nuansa santai ala kafe milenial zaman sekarang? Alunan musik serta dinginnya kopi menjadi warna tersendiri selama berlangsungnya proses vaksinasi. Terobosan unik itulah yang mendasari sebuah rumah sakit swasta di Banyuwangi dalam memberikan layanan vaksin gratis kepada ratusan pelajar yang datang. Ratusan pelajar SMP Negeri 4 Banyuwangi menjadi tamu spesial dalam proses vaksinasi massal gratis yang diselenggarakan oleh pihak Rumah Sakit Yasmin pada Kamis pagi. Bagaimana tidak, pihak rumah sakit sengaja memberikan layanan vaksin dengan tambahan nuansa ala kafe milenial zaman sekarang. Iringan alunan musik, dinginnya kopi, serta makanan ringan menjadi warna tersendiri saat proses vaksinasi berlangsung. Sofa yang empuk semakin menambah kesan nyaman dalam pelaksanaan vaksinasi yang berlangsung sampai dengan siang hari tersebut. Selain tempatnya yang nyaman dan bersih, lokasi tersebut juga dijadikan spot selfie atau foto bersama bagi siswa maupun wali murid sehingga dapat menghilangkan kejenuhan saat menunggu daftar antrian. Senang juga dan memang setuju kalau anak-anak itu bisa divaksin. Masalahnya kan sekarang kan sudah ada varian baru, itu juga serem juga sih kalau anak-anak nggak divaksin. Jadi saya setuju, dan dengan konsep nuansa kafe seperti ini nyaman lah menurut saya. Ya masalah tempat, terus kebersihan, kita kan juga santai-santai, bisa selfie-selfie juga gitu. Kalau di sekolah kan situasinya ya seperti itu saja kan Mas. Manajer medis Rumah Sakit Yasmin, Dr. Handri Irawan menyebutkan, terobosan unik ini sengaja dibuat untuk menepis kesan menakutkan penyuntikan vaksin yang selama ini melekat di kalangan masyarakat, terutama di kalangan generasi muda. Pihaknya sengaja memilih lokasi kafetaria yang biasanya melayani para pembesuk pasien untuk disulap sementara menjadi lokasi penyuntikan vaksin. Jadi kita mencoba untuk supaya masyarakat, khususnya ini pelajar ya, tidak takut untuk divaksin. Dan salah satunya adalah dengan menempatkan kegiatan ini di kafe Cinnamon Coffee Shop ini. Jadi sambil menikmati suasana yang ada, tempat tunggunya juga seperti ya memang di kafe ya, lalu suasananya ada musik pengiring, dan sehingga itu diharapkan tidak membuat siswa itu takut untuk divaksin. Jadi ini sesuai dengan sasaran yang telah diberikan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuwangi kepada Rumah Sakit Yasmin untuk memvaksinasi kepada 600-an siswa sekolah SMP Negeri 4 Banyuwangi. Dr. Handri juga menambahkan, sesuai sasaran yang diberikan oleh Dinas Kesehatan Banyuwangi, pihak rumah sakit mendapatkan mandat untuk melakukan vaksinasi kepada 600 siswa SMPN 4 Banyuwangi, di mana pelaksanaan tersebut sudah dimulai sejak hari Selasa dan berlangsung sampai dengan Sabtu depan. Dan selama tahapan proses vaksinasi, para siswa diwajibkan mengikuti tahapan screening serta melampirkan bukti persetujuan dari orang tua. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Eko Purwanto, Banyuwangi 1 TV melaporkan. Semenjak ditutupnya tempat wisata di Banyuwangi sejak 3 Juli 2021 hingga saat ini, mengakibatkan pendapatan pelaku pariwisata di Banyuwangi, Jawa Timur menurun drastis. Pelaku wisata pun berharap agar nantinya pemerintah memberikan solusi sehingga mereka pun dapat bekerja kembali. Ditutupnya tempat wisata di Banyuwangi sejak 3 Juli 2021 hingga saat ini, mengakibatkan pendapatan pelaku pariwisata menurun drastis. Hal tersebut diungkapkan langsung oleh Abdul Aziz selaku kelompok sadar wisata Pok Darwis Grand Watu Dodol atau GWD. Abdul Aziz yang juga pengelola wisata pantai Grand Watu Dodol tersebut mengatakan,
bahwasanya banyak pelaku wisata seperti pelayanan jasa penyeberangan ke Pulau Tabuhan, guide dan pelaku UMKM di tempat wisata saat ini sangat terdampak, sehingga dengan ini mereka pun tak bisa bekerja. Dengan adanya persoalan ini, Aziz pun berharap agar nantinya Pemkab Banyuwangi segera membuka kembali tempat wisata dan tetap mematuhi protokol kesehatan seperti mencuci tangan, memakai masker, serta selalu mengecek suhu tubuh saat akan memasuki destinasi wisata agar nantinya pelaku pariwisata dapat bekerja kembali. Saat ini beberapa tempat wisata di Banyuwangi, ujar Abdul Aziz, mereka harus melakukan perawatan wisata seperti membersihkan dan juga bayar listrik walaupun tidak ada pemasukan dari para wisatawan yang datang. Hal tersebut perlu untuk menjadi perhatian bagi Pemkab Banyuwangi agar destinasi wisata tetap bertahan dan tidak terbengkalai usai pandemi ini berakhir karena aset-aset di destinasi wisata tersebut rusak atau tidak dirawat. Kalau yang di sini karena ini aset Pemda, cuma yang lola adalah Pok Darwis Sonabahari Grand Watu Dodol. Ini ada beberapa karyawan tetap digaji, tapi untuk yang di luar itu, yang melayani penyeberangan, yang guide, kuliner, ini sangat berdampak sekali, Mas. Hari ini mereka tidak dapat pekerjaan apapun. Harapan saya sebetulnya begini loh, ini keinginan dari semua sebetulnya ya, saya kalau mengatasnamakan asosiasi, ini sebetulnya semua dari teman-teman itu ingin dibuka, walaupun itu dengan syarat protokol kesehatan yang sangat ketat. Kita sepakat. Tapi toh misalkan itu tidak bisa, bagaimana pemerintah nanti memikirkan nasib pelaku-pelaku wisata ini, terutama destinasi-destinasi yang dikelola secara mandiri. Karena ini bukan rahasia lagi, orang itu sudah tahu semua bahwa dalam 10 tahun itu bahwa pariwisata menjadi penggerak ekonomi di Banyuwangi. Jadi tolonglah jasa-jasa teman-teman yang menjadi penggerak wisata ini ya dipikirkanlah oleh pemerintah. Karena sampai hari ini mereka untuk melakukan perawatan aja susah, untuk bayar listrik aja susah. Ini seharusnya dipikirkan juga oleh pemerintah supaya mereka tetap bisa melanjutkan usahanya nanti setelah PPKM. Saya khawatir nanti setelah PPKM semua asetnya sudah rusak, mereka terus nggak bisa ngapa-ngapain. Kalau untuk Grand Watu Dodol tetap eksis, Mas. Ada 18 itu tetap eksis bekerja, pagi bersih-bersih. Tapi untuk yang di luar itu, yang menjadi guide, yang mengantar tamu, penyeberangan ke Pulau Tabuhan, terus yang menjadi pengusaha UMKM kuliner, ya otomatis dengan sendirinya dirumahkan sudah. Mereka karena ditutup sudah nggak bisa. Sementara itu Rahayu, salah satu pedagang di wisata Pantai GWD, mengatakan usai diberlakukannya PPKM darurat sejak tanggal 3 Juli 2021 tersebut, dirinya hampir setiap hari tidak dapat pemasukan, pasalnya tempat wisata yang ia tempati untuk berjualan ditutup total. Dalam hal ini Rahayu berharap masyarakat supaya segera sadar akan pentingnya menjaga protokol kesehatan dan mengerti untuk memerangi virus COVID-19 agar nantinya Kabupaten Banyuwangi bisa terbebas dari virus tersebut dan tempat wisata nantinya kembali dibuka. Hampir tidak ada penghasilan sama sekali. Ya karena memang karena di sini ini zonanya itu wilayahnya itu kabupaten milik pemerintah dinas pariwisata. Kalau kabupaten bilang tutup ya tutup sudah. Jadi ngikut, dan warung-warung di sini karena wisatanya tutup, ya ikut tutup. Siapa yang mau datang ke sini? Gitu loh. Kecuali ada mungkin dari dinas ada keperluan untuk tinjau apa, ya. Pokoknya semenjak ada PSBB, terus kemudian PPKM, yang jelas pendapatan menurun. Karena apa? Di sini itu kan tempatnya orang wisata. Kita menunggu wisata, di sini ada rest area. Kalaupun PPKM ya jelas nggak ada wisata yang datang, baik yang lokal maupun yang luar kota. Kesadaran masyarakat untuk memerangi COVID ini sadar diri, dengan sadar diri tetap melaksanakan prokes dan lain-lain,
kalaupun semua sudah itu, insya Allah pariwisata jalan, perekonomian jalan, kemudian kami yang kecil-kecil ini, pedagang kecil-kecil ini ya bisa jalan. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Kiki Hidayat, Banyuwangi 1 TV melaporkan. Nelayan pembudidaya lobster di Banyuwangi, Jawa Timur mengeluhkan harga lobster yang semakin turun di tingkat nelayan, bahkan anjlok hingga di bawah Rp300.000 per kilogram. Hal ini dikeluhkan para pembudidaya lobster diakibatkan dampak dari pandemi COVID-19. Seperti inilah kondisi salah seorang nelayan pembudidaya lobster di objek wisata Grand Watu Dodol, Banyuwangi, Jawa Timur mengeluhkan kondisi harga lobster di pasaran. Pasalnya lobster yang semulanya seharga Rp1.250.000 kini turun drastis menjadi Rp300.000 per kilogramnya. Anjloknya harga lobster ini tak lain akibat dari adanya pandemi COVID-19 serta diberlakukannya PPKM level 3-4 sehingga dengan ini menyebabkan para nelayan mengalami kerugian besar. Sementara itu salah satu nelayan budidaya lobster, Abdul Aziz, mengatakan bahwasanya semenjak adanya pandemi COVID-19 penghasilannya terus menurun drastis serta mengalami kerugian yang cukup besar. Aziz juga menambahkan bahwasanya untuk pasar lobster yang ia budidayakan ini, dirinya memasarkan lobster-lobster tersebut hingga ke pasar internasional seperti Singapura, Hong Kong, dan beberapa negara lainnya. Ini lobster kan kualitas ekspor ya. Biasanya dikirim dalam keadaan hidup, tapi melalui packing yang betul-betul yang sudah melalui SOP lah. Jadi untuk harga sekarang lagi anjlok mulai PPKM ini. Jadi yang biasanya kalau bulan-bulan ini sampai 600-500 per kilo, sekarang sudah, ini tadi informasinya 350 per kilo untuk jenis pasir. Kalau mutiara ya bisa lain, biasanya ada selisih harga dengan mutiara. Mutiara kisaran sekitar 450-an yang ukuran K berapa itu, jadi kan ada ukurannya itu kalau untuk lobster. Biasanya Hong Kong sama Singapura, Mas, yang biasa biasa ngirim lah ke sana. Ya mungkin karena ini faktor kadang-kadang penerbangan nutup, jadi nggak bisa ngirim, akhirnya juga mempengaruhi harga. Ya pendapatannya juga menurun, Mas. Yang biasanya ya hilanglah separuh dari harga, sehingga pendapatannya juga separuh. Kalau per bulan biasanya kalau waktu normal itu ya, sekarang juga cuaca ekstrim, ini masih keramba, masih belum diisi semua, hanya sebagian. Jadi sekarang normal itu ini ada 12 anggota di sini, itu bisa per anggota dalam satu panen itu bisa 1.200.000 per orang. Hasil bersih itu kita dipotong oleh operasional. Dengan ini dirinya pun berharap nantinya pemerintah dapat memberikan solusi kepada nelayan dan beberapa pembudidaya lainnya di beberapa daerah, sehingga dengan ini nantinya diharapkan pelaku pembudidaya lobster dapat meraup keuntungan seperti semula. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Kiki Hidayat, Banyuwangi 1 TV melaporkan. Baik pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada kali ini. Dan jangan lupa untuk tetap patuhi protokol kesehatan yakni 3M. Memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Saya Haryadi serta kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Tetap jaga kesehatan dan sampai jumpa.